Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV ini dengan bahasan dari kitab Fadlul Islam, atau yang kita artikan di dalam buku yang sudah di tangan jenengan semuanya, yaitu Kesempurnaan dan Keagungan Agama Islam. Di pertemuan sebelumnya telah sampai pada pembahasan masih keutamaan atau juga kesempurnaan dan keagungan agama Islam. Sore hari ini kita akan melanjutkan halaman yang ke-15. Kemudian insyaallah ta'ala kita lanjutkan di halaman yang ke-17. Lihat halaman yang ke-17 yang cetakannya hitam. Yang cetakannya apa? Warnanya hitam. Disebutkan di dalam wa fihi aidan, maksudnya di dalam as-sahih juga, yaitu disahihkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Artinya Allah memalingkan orang-orang sebelum kita, yaitu Allah memalingkan dari keutamaan ataupun kebesaran dan keutamaan kebaikan keberkahan di hari Jumat dari orang-orang sebelum kita. Jadi ada orang-orang yang sebelum kita Allah palingkan, tidak mengetahui keutamaan hari Jumat. Ya. Fakana lil Yahudi yaumus sabti. Adapun dahulu mereka orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Apa alasannya mereka memilih hari di mana mereka dalam setiap pekan sekali hari tersebut dijadikan hari keutamaan, yaitu hari Sabtu? Karena mereka meyakini menurut mereka hari Sabtu adalah Allah Subhanahu wa taala capek, pengen istirahat, begitu. Ya, karena hari pertama Ahad, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu istirahat, libur dulu, begitu. Sehingga Allah palingkan mereka dari mengetahui keutamaan hari Jumat. Kemudian wa kana lin nasara yaumul ahad. Berbeda dengan kaum Nasrani. Mereka dahulu memilih hari Ahad. Itu pun karena ada alasannya. Ya, mereka dahulu memilih keutamaan dalam setiap pekan satu hari, itu hari Ahad. Mereka meyakini di mana Allah mulai menciptakan langit dan bumi hari Ahad, sehingga mereka memuliakan hari tersebut.
Ya. Sehingga hari Ahad, hari kebesaran dalam setiap pekan bagi mereka. Kenapa? Karena meyakini hari tersebut Allah memulai menciptakan. Kalau orang Yahudi tadi capek istirahatnya gitu. Faja'allahu bina fahadanallahu liyaumil jum'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kaum muslimin, kepada kita. Bukan dengan hari Sabtu, bukan dengan hari Ahad, tetapi hari Jumat. Ya. Bukan kalau kita ditanya, kenapa umat muslim itu memuliakan hari Jumat, meyakini ada keutamaan hari Jumat, karena Allah yang memberitahu. Tapi kalau selainnya beda, oh capek, oh mulai kerja, begitu. Berbeda dengan umat Islam yang mana Allah telah menunjukkan. Sehingga ketika kita ditanya seorang muslim, kenapa kaum muslimin memuliakan hari Jumat? Allah yang memerintahkan. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadisnya, ya. Maka dan demikianlah mereka adalah pengikut kita, maknanya mereka di sini kaum muslimin, ya, mengikuti kami, ya, sampai hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahlil dunya. Padahal kita itu kaum muslimin adalah umat terakhir. Adalah kita itu kaum muslimin itu apa? Ya, umat terakhir di dunia ini. Dari mana kita tahu umat Islam itu umat terakhir? Karena nabinya saja nabi terakhir, begitu. Sehingga Rasul pun mengatakan nahnul akhirun, kita itu terakhir di dunia, terakhir, ya. Karena apa? Karena Rasul sebagai penutup seluruh para nabi dan Rasul. Wal awwaluna yaumal qiyamah, tetapi kita itu nanti pada hari kiamat pertama. Pertama dalam apa? Pertama dalam hisab, kemudian pertama dalam mendapatkan nikmat, dan pertama yang masuk surga. Ibaratkan sudah datangnya terakhir nggak ngantri, begitu. Ini kan setiap orang pengennya begitu, ya. Udah datangnya terakhir tapi dapatnya duluan, ya. Nah, ini ya tentang keutamaan, di antara keutamaan keagungan agama Islam adalah dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hari yang memiliki keutamaan dalam setiap pekan adalah hari Jumat. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang terbaik, maknanya hari yang terbaik dalam setiap pekan di sini, dalam setiap pekan, di mana matahari terbit kemudian tenggelam, terbit tenggelam, dalam setiap pekannya adalah hari Jumat. Itu hari terbaik. Cuman sekarang orang itu apa? Seringkali banyak mengatakan atau meyakini hari Jumat hari penuh dengan horor. Nah, itu kan. Makanya kalau kita lihat misteri itu, ya, acara-acara misteri seringnya kenapa malam Jumat gitu loh. Padahal hari Jumat atau malam Jumat itu penuh dengan keberkahan, kebaikan. Tetapi kalau sering ditontonkan seperti itu, hari Jumat, hari penuh dengan mistis, maka banyak kaum muslimin yang akhirnya takut dengan hari itu. Ya, udah pada tidur cepat anak-anak, pada tidur, udah jangan pada keluar-keluar, ya. Atau misalnya di sana ada keyakinan hari Jumat ini hari malam Jumat, malam angker, gitu kan. Padahal Rasul mengatakan dalam setiap pekan di mana matahari terbit dan tenggelam, dalam setiap pekannya hari yang terbaik yaumul Jum'ah. Ya. Apa alasannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fihi khuliqa Adam, fihi khuliqa Adamu. Pertama,
Dahulu Allah menciptakan Nabi Adam itu hari Jumat, jemaah. Allah menciptakan ya Nabi Adam itu hari Jumat. Memang Ustadz pernah lihat lahirnya? Ya, saya nggak lihat. Kalau ditanya lahirnya saya nggak lihat. Rasul mengkabarkan. Rasul pun tidak melihat lahirnya Nabi Adam. Terus dari mana Rasul tahu? Allah yang menyampaikan. Malaikat Jibril yang menyampaikan. Wahyu yang turun. Sehingga yang dikabarkan oleh Rasul pasti benar. Ya. Kemudian wa fihi udkhilal jannata, dan di hari Jumat pula Nabi Adam dimasukkan ke surga. Ya. Di hari Jumat pula ya, Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Ini menunjukkan hari Jumat dalam agama Islam itu memiliki kedudukan, keutamaan, jemaah. Berbeda dengan yang kita bahas ya hari Jumatnya, adapun tadi hari Sabtunya, hari Ahadnya nggak kita bahas, sudah tahu kita alasannya apa, kenapa memuliakan hari Sabtu atau Ahad. Itu sudah ada alasannya, Rasul yang mengabarkan. Tetapi kita bahas hari Jumatnya. Kenapa? Kita agama Islam, maka bahasnya hari Jumat. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga di dalam Islam itu hari Jumat memiliki hari yang ya, hari Jumat itu hari yang mulia, memiliki keutamaan. Tentunya kemuliaan suatu tempat ataupun waktu tidak menjadikan orangnya baik. Betul. Waktu yang penuh berkah tidak menjadikan orang itu berkah. Sebagaimana tempat itu suci tidak mensucikan manusianya. Kecuali dengan amal, begitu. Bumi atau tempat suci di mana? Di Mekah, Masjidil Haram. Tempat suci. Apakah setiap orang yang tinggalnya di Mekah jadi suci? Belum tentu begitu. Sebagaimana hari Jumat itu hari yang penuh berkah dalam setiap pekan, apakah orang yang hidup di hari Jumat itu dapat keberkahannya? Belum tentu. Terus gimana Ustadz biar dapat berkah? Nah, karena kita seorang muslim, hari Jumat penuh berkah, maka tidaklah kemuliaan, kesucian, kebaikan hari Jumat didapatkan kecuali didapatkan dengan amal, dengan ibadah. Walaupun hari Jumat umurnya sudah 70 tahun, sudah berapa kali lewat Jumat itu. Tapi kalau nggak mau sholat, nggak mau ibadah, sholatnya cuma setahun 2 kali. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Nah ini gimana? Ya walaupun bulan Dzulhijjah ini bulan berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan, tapi tidak menjadikan orangnya kecuali diraih dengan amal. Ya, kan kadang-kadang ada itu sholat 5 waktu enggak, ya sholat Idul Adha salam langsung pulang kan dengerin khutbahnya, giliran motong kambing duluan. Giliran motong kambingnya duluan, repot begini nih. 6. Maka di antara amalan yang bisa kita lakukan di hari Jumat, ya, di hari Jumat, biar kita hari Jumat itu bukan malah takut, tetapi hari Jumat itu banyak keutamaannya. Di antaranya pertama, ya sholat Jumat lah pastinya kan begitu, karena ya sholat Jumat ya hari Jumat, ya itu kebangetan itu kalau ada orang Muslim nanya, mas sholat Jumat hari apa ya mas? Kebangetan nanya sholat Jumat hari apa. Wah ini ya biasanya orang model begini nggak sholat ini, sampai nanya sholat Jumat aja hari apa ini. Maka yang pertama adalah sholat Jumat, ya tentunya karena ada sholat Jumat. Kemudian juga Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran surat Jum'ah juga, Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila sudah dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, yaitu di hari Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, segera, ya, segera fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', tinggalkan kegiatannya, segera datangi sholat Jumat. Ya. Paling berapa menit sih? Ya, paling lama paling 1 jam. Apakah meninggalkan 1 jam dari kerjanya itu jatuh miskin? Kan juga enggak. Tapi orang banyak yang enggak mau sholat Jumat, aneh, padahal apa? Belum tentu dia enggak sholat Jumat terus apa jadi kaya juga enggak. Apalagi kalau cobaannya berat. Dari pagi buka toko belum ada yang beli. Pas setengah 12 sudah mau siap-siap sholat Jumat, ada 5 orang mau beli. Wah, ini kayaknya ujian bener nih. Dari pagi nggak ada yang beli, kirain mau sholat Jumat. Aduh, ini 5 orang nih. Kalau dilayani bisa nggak sholat Jumat. Kalau ditinggal sayang, belum ada yang beli. Ya, udahlah sholat Jumat kan besok Jumat masih ada. Akhirnya apa? Ninggalin sholat Jumatnya. Ternyata 5-5-nya nggak ada yang beli. Iya, rugi dua-duanya. Yang pertama, Mas nyari barang ini ada nggak Mas? Oh nggak ada, itu satu. Yang kedua, ini jual pakaiannya Mas? Iya, saya pas lagi nyari pakaian untuk laki-laki. Ah, ini adanya pakaian perempuan, nggak jadi. Yang ketiga, pas nih saya lagi nyari pakaian perempuan. Ya, ukurannya apa? Ukurannya double XL, wah nggak ada di sini, paling besar XL, nggak jadi. 3 kan tinggal 2. Ya, ada yang XL, oh ada ini, oh ini warna-warnanya, yang warnanya putih ada, oh nggak ada, hitam semua ini, nggak jadi. Tinggal 1, warnanya hitam pas, tapi nyarinya yang L nggak ada juga, lagi kosong. Akhirnya ya telat nggak sholat. Atau dia mungkin malah apa? Datang kemana? Ke masjid sudah salam. Yang beli pun gak jadi. Makanya Allah sebutkan panggilan orang-orang yang beriman untuk mendatangi sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. 6. Ini yang pertama. Yang kedua, di hari Jumat banyak bersolawat. Sholawat itu gimana Ustaz? Ya udah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, ya sebutkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasul apa? Ya, Rasul mengatakan sallu alayya fa inna salatakum yablughuni haitsu kuntum. Bersolawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada. Kenapa? Solawat kalian dimanapun kalian berada itu sampai kepada saya. Dan yang kalian bersolawat kepada saya 1 kali, aku bersolat kepada kalian, mendoakan kalian 10 kali. Makanya jangan malas bersolawat. Kadang-kadang disebutkan Nabi Muhammad, diem baik mulutnya. Bersolawat, begitu. Ya. Banyak bersolawat, nggak rugi. 6. Ini yang kedua, biar kita dapat keberkahannya hari apa? Hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat baik, tetapi tidak baik bagi orang yang tidak mengamalkan ibadah. Sebaliknya, kebaikan hari Jumat bisa diraih dengan mengamalkan apa? Ibadah dan amalan-amalan yang diperintahkan. Kemudian juga dianjurkan untuk mandi. Yaitu diantaranya disebutkan dalam hadis Nabi, ada dianjurkan untuk mandi hari Jumat. Ya. 6. Kemudian membaca surat Al-Kahfi. Ya, ini juga ya diperintahkan malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Ya, begitu. Ya. Ustaz katanya masih ada diperselisihkan Ustaz. Udah, walaupun diperselisih yang penting baca Quran yang jenengan dapat pahala, udah. Ya. Padahal yang nanya-nanya diperselisihkan juga belum tentu dia baca kok. Iya. Sudah ribut aja, ngikut ribut aja. Ini katanya masih ada perselisihan Ustaz. Hadisnya mengatakan ada yang dikatakan begini. Wah, ini biasanya begini orang yang nggak baca. Ya kan? Sudah, yang biasa baca aja. Minimal kan dapat pahala, begitu. Ya. 6. Kemudian
Selanjutnya adalah banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Banyak berzikir dan membaca Al-Quran di hari Jumat. Ya, hari Jumat untuk banyak berzikir. Ya. Di antaranya yang lainnya untuk mendapatkan keutamaan hari Jumat adalah banyak berdoa. Banyak berdoa hari Jumat. Bahkan di sana ada riwayat tentang keutamaan di hari Jumat. Di antaranya istijabatu doa, dikabulkan doa, ya. Dikabulkannya doa. Seringkali kita terlewat. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis tentang keutamaan hari Jumat, idza mata fihi ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahum Allahu fitnatal qabri. Barang siapa dari seorang muslim yang meninggal dunia hari Jumat, ya, ataupun malam Jumat, hari Jumat atau malam Jumat meninggal dunia, illa waqahum Allahu fitnatal qabri, kecuali Allah melindungi dia, ya, dari fitnah kubur. Ibu-ibu mau, Bu, selamat dari fitnah kubur? Mau? Ya, mau meninggal hari Jumat, besok mau Jumat? Oh, enggak mau, ya. Jumat nanti aja ya, Bu. Ya, yang penting apa? Ini luar biasa keutamaan hari Jumat. Kenapa? Karena Rasul mengatakan tidaklah seorang muslim yang meninggal hari Jumat, baik itu siangnya, paginya atau malamnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala melindungi dia dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, ini keutamaan tentang hari Jumat. Agar kita hari Jumat itu tahu, ya, di sana ada amalan-amalan yang dianjurkan. Kita lanjut halaman ke-17. Halaman yang ke-17 disebutkan pula, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatu samhah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ahabbud din, agama yang paling Allah cintai, al-hanifiyatu samhah, hanifiyah. Nah, ini yang kita akan bahas juga. Allah paling mencintai agama al-hanifiyah samhah. Apa itu al-hanifiyah atau al-hanifiyatu samhah? Ya, lurus dari kemusyrikan, iya, bersih dari kesyirikan dan keburukan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini diantara kemuliaan agama Islam. Selanjutnya itu, agama Islam adalah agama yang paling dicintai, yang paling Allah cintai, itu agama Islam. Dari mana? Dari hadis ini. Karena makna al-hanifiyah itu satu makna dengan agama Islam, karena hakikatnya agama seluruh para nabi itu semuanya satu, yaitu agama Islam al-hanifiyah, bersih dari kesyirikan dan keburukan. Nanti disebutkan dalam ayat-ayatnya. Di antaranya dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat yang ke-123. Surat apa? An-Nahl ayat 123. Ya. Di buku ini juga ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. "Tsumma auhayna", kemudian kami mewahyukan, ilaika, kepada engkau ya Ibrahim, anittabi' millata Ibrahim hanifa. "Tsumma auhayna ilaika", maaf, kepada Rasul, "Tsumma auhayna ilaika", kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad,
Apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, anittabi' millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti jalannya, agamanya, milahnya Ibrahim alaihissalam. Bagaimana milahnya, agamanya Nabi Ibrahim? Hanifa. Disebutkan hanifa atau hanifiyah. Jadi Nabi Ibrahim juga apa? Ya, agama Islam juga. Karena seluruh para nabi itu agamanya aslinya sama, agama Islam. Cuman perbedaannya di dalam apa? Tata cara ibadahnya, fikihnya, adapun keyakinannya sama, mereka mentauhidkan Allah semuanya. Ya. Nggak ada yang mau satu orang pun dari para nabi dan rasul yang pengennya disembah, tuh nggak ada. Kenapa? Karena mereka agamanya sama, satu. Kenapa agamanya satu? Karena sumbernya satu. Sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada seorang nabi yang ngaku atau mungkin ada seorang nabi yang disembah, berarti yang salah pengikutnya. Ada yang meyakini ada seorang nabi itu dijadikan Tuhan, berarti yang salah pengikutnya. Kenapa? Seluruh para nabi itu agamanya satu, sumbernya satu. Ya, sumbernya satu, sehingga ya, seluruh para nabi agamanya sama, Islam. Apa itu? Bersih dari kesyirikan dan keburukan. Bersih dari apa? Kesyirikan dan keburukan. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat yang ke-125. Surat apa? An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang berserah diri, daripada orang-orang yang berserah diri. Apa berserah diri? Aslama, muslim, ya. Mereka yang berserah diri, beragama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa huwa muhsin, kemudian mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh, mengerjakan ibadah, bukan hanya lisannya doang saya muslim, tapi tindakannya, perbuatannya jauh dari apa? Dari tuntunan Islam. Bukan hanya sekedar saya muslim, bukan dari sekedar KTP-nya atau di KK-nya muslim. Tetapi yang lebih dari itu adalah ketika seorang sudah masuk agama Islam ataupun sudah beragama Islam, apa kata Allah? Wa huwa muhsinun, dan dia melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik yang pertama baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baik kepada manusia. Nggak cukup sholatnya rajin tapi ke orang jahat, nggak pas. Sholatnya rajin tapi kalau utang nggak mau bayar. Nah, ini nggak beres nih. Kenapa? Wa huwa muhsin, maknanya dia berbuat baik kepada Allah dan kepada manusia. Atau sebaliknya, ke orang baik banget, ya, suka ngasih, dermawan, tapi nggak sholat. Nah, ini kebalikannya juga. Ya. Kemudian apa? Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, ikutilah wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan agama Islam itu apa? Ya, sama, mengikuti jalannya Nabi Ibrahim yang hanif, yang hanifa. Apa itu hanifa? Tadi bersih dari kesyirikan menuju tauhid, dan ada makna-makna tambahan yang lain dari makna al-hanifiyah. Dalam ayat yang lain yang ketiga disebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-67. Surat apa? Al-Imran ayat yang ke-67. Allah berfirman, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Lihat, wa ma kana minal musyrikin. Maka na Ibrahimu Yahudiyan, Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, maaf, begitu. Ya, ada maafnya sekarang. Karena orang Yahudi mereka mengklaim, apa mengklaim? Ngakunya
Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, jangan sembarangan sampean ini begitu. Wala Nasronian, dan bukan Nasrani. Kenapa orang Nasrani dahulu juga begitu, mengklaim orang Nabi Ibrahim itu orang Nasrani, ya. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menjawab, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasranian, bukan Yahudi dan bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tetapi dia adalah agamanya Muslim hanifa, bersih dari keburukan kesyirikan dan juga apa? Bersih dari apa? Dari kurafat. Ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang musyrik. Bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, dan bukan orang musyrikin. Itu Nabi Ibrahim. Terus kenapa mereka mengatakan demikian? Ya biasalah, ngaku-ngaku itu siapa aja ya nebeng terkenal lah begitu. Biasanya kan kalau ada orang terkenal ikut-ikut nebeng lah. Ya walaupun gak setenar dia begitu. Kadang ada rasa bangga. Misalnya jenengan lah, Mas tinggalnya di mana? Oh, pengen tahu tempat tinggal saya? Iya. Tahu kantornya Pak Gubernur Jawa Tengah? Iya. Saya belakangnya, gang kecil masuk dalam terus. Itu aja sudah bangga dikit. Kenapa? Belakangnya kantor apa? Gubernur. Begitu. Sama, ini juga mereka mengaku demikian. Oh, Nabi Ibrahim itu orang kita. Yang sana, oh Nabi Ibrahim itu orang kita dia. Tetapi Allah yang menjawab, bukan. Nabi Ibrahim itu orang Muslim. Dan Nabi Ibrahim itu hanifah. Makna hanifah bukan orang musyrikin dan juga tidak seperti kalian. Kenapa kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah tandingan, sehingga Nabi Ibrahim tidak seperti yang dituduhkan untuk kalian? Itu yang pertama. Yang keduanya, datangnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam itu lebih belakangan dari Nabi Ibrahim. Sehingga tidak mungkin orang ya, karena Nabi Ibrahim itu datangnya terlebih dahulu sebelum Nabi Isa dan sebelum Nabi Musa. Bagaimana dua kelompok ini meyakini, mengatakan Nabi Ibrahim itu bagian dari kita, sedangkan datangnya Nabi Musa dan Nabi Isa itu belakangan. Mafhum ikhwah? Nah, ya, sedangkan apa? Bagaimana dia akan menuduh sesuatu yang diikuti aja belum ada waktu itu. Nah, begitu. Dan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan tentang ini. Naam.